Baik, mohon tenang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin dan pemirsa, untuk membuka rangkaian debat terbuka, kita akan menyimak sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dilanjutkan juga dengan doa. Kepada Bapak Husin SPD MPD, kami persilakan. Di awal aja sudah semangat ya. Alhamdulillah. Kita pantun ya dulu ya. Amang Ginganggung di bulan Sawal. Kampung yang ramai, kampung kenanga. Selamat datang pasangan calon beramal dan selamat datang untuk pasangan calon berdaya. Karena kita di Belitung, khusus untuk Belitung ini. Ke Tanjung Pandan makannya gangan. Gangan dimasak tanpa terasi. Selamat datang saya ucapkan di bumi yang elok, negeri Laskar Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, yang saya hormati Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini hadir Bapak Tony selaku Wakapolda Kepulauan Bangka Belitung, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung atau yang mewakili, yang saya hormati juga Danrem atau yang mewakili, dan Lanal yang mewakili juga, kemudian Komandan Angkatan Udara Lanut Tanjung Pandan atau yang mewakili, yang saya hormati juga hadir di sini Kepala BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota Forum Prokopinda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang hadir terundang pada malam hari ini. Selanjutnya yang saya hormati tentunya dalam hal ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor urut 1 Bapak Dr. Elzadi Rosman, Sarjana Ekonomi MM, dan Bapak Yuri Kemal Padullah SH MH. Kemudian yang saya hormati tentunya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 Bapak Hidayat Arsani SE dan Ibu Heliana. Dan tentunya hadirnya pasangan calon ini perlu saya hormati para pimpinan partai politik pengusul dan tentunya para pendukung tim kampanye yang hadir pada malam hari ini. Saya ingin menyapa dulu dari pasangan 01 Beramal. Apa kabar? Ya. Kemudian saya sapa juga kawan-kawan rekan-rekan kita dari 02 pendukung berdaya. Apa kabar? Luar biasa semuanya. Selanjutnya yang saya hormati, hadir di sini tentunya kegiatan ini merupakan tanggung jawab kami, rekan-rekan saya, anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sekretaris dan semua jajaran sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian yang saya hormati tentunya tim perumus, tim penulis debat pertama maupun debat kedua yang hadir pada malam hari ini. Hadir juga yang saya hormati Ketua Bawaslu dan para anggota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian hadir juga kami undang pengurus presidium pendirian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Kemudian kami hormati juga mungkin rekan kami hadir juga dari Ketua KPI maupun KID. Dan tentu kami hormati tuan rumah di sini, pejabat Bupati Belitung maupun PJS pelaksana tugas Bupati Belitung Timur. Selanjutnya yang kami hormati rekan-rekan dan semua undangan yang hadir di sini, para ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kami undang hadir di Kabupaten Belitung dalam rangka pelaksanaan debat
publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan sambutan terkait kegiatan ini, mohon izin, atas izin Bapak Ibu, kita mulai dengan berdoa agar kegiatan kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap bisa berjalan dengan lancar. Mohon izin doa saya pimpin dengan syariat Islam bagi kawan-kawan rekan-rekan agama lain dapat melaksanakan berdasarkan keyakinan masing-masing. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi umatu mu'azidah. Rabbana lakal hamdu yanbaghi lil jalal wasiton. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada malam ini, dengan penuh rasa syukur, keakraban dan kebahagiaan ini kami hadir di sini. Sekiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan pada malam ini. Ya Allah, ya Hafiz, Tuhan yang menjaga segala sesuatu, dengan mengharapkan kuasa-Mu, lindungi dan jagalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kami tercinta. Berikanlah yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar agar kami dapat mengikutinya, dan yang salah itu salah agar kami dapat menjauhinya. Sesungguhnya hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, tidak satupun makhluk di bumi yang luput dari rahmat-Mu, dan tidak ada dosa yang tidak Engkau ampuni. Dengan meminta kepadamu, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pendahulu kami, dan dosa para pemimpin kami. Jadikanlah kami menjadi hamba yang selalu taat atas segala perintah dan larangan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Tuhan yang Maha menjawab segala doa, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya pada malam hari ini henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat dan hidayahnya jualah kita bisa hadir di gedung ini, di Hotel BW Suite Tanjung Pandan Belitung ini dalam rangka melaksanakan debat publik kedua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pelaksanaan pilkada serentak pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Bapak Ibu, debat publik ini juga merupakan wujud dari transparansi dan keterbukaan proses demokrasi. Kami berharap melalui debat ini masyarakat dapat mempertimbangkan dengan lebih baik dan dalam memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif dan kemajuan bagi Bangka Belitung. Kita semua tentu menginginkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen untuk mesejahterakan rakyat. Kami tentunya KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga senantiasa berkomitmen, dan tentunya bersama KPU Kabupaten Kota, di 7 KPU Kabupaten Kota kita berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah dengan penuh tanggung jawab, netralitas dan transparansi, sehingga pemilihan kepala daerah tahun 2024 dapat berjalan dengan jujur, adil dan demokratis. Tidak lama lagi Bapak Ibu, tinggal 9 hari lagi kita akan menentukan aspirasi pilihan rakyat Bangka Belitung untuk calon gubernur dan wakil gubernur maupun bupati, wakil bupati maupun wali kota dan wakil wali kota. Adapun tema debat kedua pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada malam hari ini, yaitu mewujudkan kemajuan daerah melalui transformasi ekonomi berkelanjutan, lingkungan hidup yang lestari, serta sarana dan prasarana yang optimal,
menuju Kepulauan Bangka Belitung yang kuat, mandiri dan otonom. Akhir kata Bapak Ibu, kami ucapkan selamat kepada pasangan calon yang akan mengikuti debat pada malam hari ini. Semoga acara ini dapat berjalan lancar, tertib dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan tentunya kami berharap kepada pendukung masing-masing paslon dengan jumlah yang sudah kita tentukan dapat menjaga ketertiban, boleh berdemokrasi, bersemangat, namun tetap dalam satu lingkaran persaudaraan sebagai orang Bangka Belitung, bumi serumpun sebelah. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, billah bisabilak pasabikar harap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya oleh Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan selanjutnya hadirin sekalian, sebelum memulai debat, terdapat sejumlah tata tertib yang harus ditaati oleh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, beserta juga dengan hadirin yang ada di dalam dan di luar ruangan. Sepakat ya Bapak Ibu? Berikut tata tertib debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Tata tertib debat publik kedua untuk pasangan calon. Debat kedua akan dipandu oleh moderator yang ditunjuk secara resmi oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pasangan calon dilarang memotong pembicaraan pasangan calon lain saat sedang berbicara. Waktu dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Pasangan calon dilarang memberikan pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lainnya. Pasangan calon dilarang memberikan pertanyaan di luar tema, mewujudkan kemajuan daerah melalui transformasi ekonomi berkelanjutan, lingkungan hidup yang lestari, serta sarana dan prasarana yang optimal menuju Kepulauan Bangka Belitung yang kuat, mandiri, dan otonom. Pertanyaan dan atau tanggapan yang disampaikan antar pasangan calon adalah seputar visi misi dan atau program yang terkait dengan tema debat kedua. Moderator akan menghentikan jawaban yang disampaikan pasangan calon ketika pasangan calon memberikan pertanyaan dan atau tanggapan yang menyimpang dari tema debat dan atau waktu yang tersedia telah habis. Pasangan calon hanya diperkenankan membawa alat tulis, catatan, dan atau data yang diperlukan dalam kegiatan debat, dilarang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya di panggung debat. Pasangan calon dilarang melontarkan pertanyaan dan melakukan tindakan yang dapat memprovokasi pasangan calon lain maupun peserta undangan debat. Tata tertib debat publik kedua untuk peserta undangan. Peserta undangan harus selalu tertib. Peserta undangan dilarang memprovokasi pihak lain, baik pasangan calon maupun pendukung pasangan calon lain. Peserta undangan dilarang menyinggung atau menimbulkan kegaduhan selama debat berlangsung. Peserta undangan dilarang membawa barang-barang seperti korek api, senjata tajam, senjata api, pengeras suara, makanan dan minuman, dan barang-barang yang dicurigai bisa mengganggu kegiatan debat publik ke dalam lokasi debat. Peserta undangan hanya diizinkan membawa ID card dan handphone dengan profile silent. Tim kampanye dilarang membawa atribut kampanye ke dalam lokasi debat. Tim kampanye dilarang meneriakkan yel-yel atau slogan pada saat pasangan calon sedang menyampaikan visi misi dan program ketika sedang memberikan jawaban. Selama acara debat berlangsung, peserta undangan diharuskan menempati tempat duduk yang sudah ditentukan. Pendukung undangan serta pihak lain yang tidak mengenakan ID card yang disiapkan oleh KPU Provinsi dilarang memasuki ruangan debat. Pendukung undangan serta pihak lain yang tidak mengenakan ID card yang disiapkan oleh KPU Provinsi dilarang memasuki ruang debat. Ya, demikian tata tertib debat. Kami mohon untuk masing-masing pasangan calon dan para pendukung untuk mematuhinya. Kami mohon kerjasamanya sama yang tertib ya, Bapak Ibu, sepakat ya? Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada debat kedua kali ini,
Terdapat 7 panelis yang sudah menyusun dan merumuskan pertanyaan untuk debat kedua kali ini. Berikut kami akan tampilkan Ketua dan anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 7 panelis. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Husin SPD, Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Muslim Ansori MPD, anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Divisi Hukum dan Pengawasan, Hartati SPDI, anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Yuli Restuardi Eskom, anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Denny SIP, anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilihan, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Haslinda SEMM, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Profesor Dr. Ibrahim MSI, Rektor Universitas Bangka Belitung. Dr. Suhardi SE MSc AKCA, Rektor Universitas Perguruan Tinggi Bangka. Dr. Janedat Novianti Manik SHM Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dr. Ikram Faldiansah MA, Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung. Dr. Rianti SE MSI, Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Bangka Belitung. Dr. Derita Prapti Rahayu SHMH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Ahmad Suban Hafiz, SSOS, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, hadirin dan pemirsa, selanjutnya penyerahan secara simbolis materi debat publik kedua, calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 dari para panelis yang diwakili oleh Ketua Tim Panelis Profesor Dr. Ibrahim MSI kepada Ketua KPUD. Untuk itu kami silakan Prof. Ibrahim dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Husin SPD MPD untuk menuju panggung. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada Profesor Dr. Ibrahim MSI dan kepada Ketua KPUD. Kami silakan kembali ke tempat. Hadirin dan pemirsa, langsung saja kita akan mengundang pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Pemirsa dan hadirin, inilah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1. Bapak Erzaldi Rosman dan Bapak Yuri Kemal. Kepada Bapak Ibu pendukung pasangan calon nomor urut 1, dipersilakan jika ada yel-yel.
Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, inilah pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Hidayat Arsani dan Ibu Heliana. Baik, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Mohon tenang kembali Bapak Ibu. Kita akan segera memulai debat terbuka kedua. Mohon tenang, mohon tenang. Kita akan segera memulai debat terbuka kedua, sesi pertama pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024 dengan penyampaian visi misi dan program kerja para pasangan calon terkait tema mewujudkan kemajuan daerah melalui transformasi ekonomi berkelanjutan, lingkungan hidup yang lestari, serta sarana dan prasarana yang optimal menuju Kepulauan Bangka Belitung yang kuat, mandiri, dan otonom. Saya persilakan untuk kedua pasangan calon sudah berdiri di atas podium untuk sesi pertama kali ini. Iya, kesempatan pertama akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Untuk itu kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 Bapak Erzaldi Rosman dan Bapak Yuri Kemal untuk menyampaikan visi misi dan program kerja. Waktu Anda 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan pimpinan KPU dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, forum pimpinan daerah atau yang mewakili, hadirin sekalian berbahagia. Pertama, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim dan relawan yang selama ini sudah bergerak secara masif, bersinergi, mensosialisasikan visi, misi serta program-program pasangan Erzaldi dan Yuri. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang secara terbuka menerima kehadiran kami, membuka pintu diskusi untuk kami dengan ribuan titik yang sudah kami datangi untuk bersilaturahmi, berdialog, bertukar pikiran, dan menyerap aspirasi. Kami terus bergerak semata-mata untuk merealisasikan cita-cita kita bersama, mewujudkan Bangka Belitung yang semakin maju dan masyarakatnya yang semakin sejahtera. Kami bertekad ingin mengembalikan kejayaan ekonomi Bangka Belitung seperti di tahun 2021 yang berhasil tumbuh sebesar 5,05%. Langkah pertama yang akan kami lakukan, pasangan beramal bertekad kembali menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui 4M. M yang ke-1 yaitu mendorong proses transisi energi yang berkelanjutan. M yang selanjutnya yaitu memberikan kemudahan investasi pada sektor berkelanjutan. M yang ketiga, mengawasi dan menegakkan hukum terkait perusakan lingkungan. Dan M yang terakhir adalah menciptakan hilirisasi sektor pertambangan. Langkah selanjutnya, kami bakal menetapkan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan dan berkelanjutan sumber daya alam melalui program RAPI, yakni rehabilitasi alam pasca industri. Kami pahami bahwa Bangka Belitung dianugerahi kekayaan alam yang sangat luar biasa. Maka sudah semestinya pemerintah memiliki perhatian yang lebih untuk mendukung pelestarian lingkungan agar anak cucu kita kelak masih bisa merasakan keindahan alam Bangka Belitung yang menawan. Langkah ketiga, kami akan melanjutkan dan menuntaskan pembangunan sarana dan prasarana yang optimal melalui program realistis, yakni revitalisasi infrastruktur yang strategis.
Kami akan terus mendorong pembangunan jalan lingkar dan pelabuhan dan jembatan penghubung Sumatera Bangka untuk meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional Sumatera maupun bagian barat Indonesia. Kami pasangan beramal kolaborasi antara Bang Erzaldi dari Pulau Bangka dan saya sendiri Yuri Kemal, putra asli Pulau Belitung. Gagasan kami. Insya Allah pasangan beramal adalah yang paling siap dan mampu untuk menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Bangka Belitung. Maka dengan kerendahan hati, kami minta restu kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung untuk kembali lagi mengabdi, mewakafkan diri, memberikan seluruh pikiran, keringat, tenaga dan segala hal yang kami mampu untuk kemajuan Bangka Belitung. Karena itu kami mengajak seluruh elemen masyarakat, ayo menjadi bagian dalam mewujudkan kemajuan Bangka Belitung dengan mengajak seluruh keluarga, tetangga dan sanak saudara. Tanggal 27 November 2024. Ramai-ramai kita datang ke TPS, coblos nomor 1, Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Erzaldi Rosman dan Bapak Yuri Kemal. Harap tenang, silakan duduk Pak. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk berada di podium pasangan calon nomor urut 2, Bapak Hidayat Arsani dan Ibu Heliana. Harap tenang, menyampaikan visi misi dan program kerja. Waktunya sama, 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua KPU beserta Bawaslu dan para pejabat yang bertanya menjawab semuanya yang hadir sini, Pak Erzaldi, Yuri, Pak Yuri dan semua tim semuanya dalam keadaan sehat semua. Program kami tidak banyak karena kami tidak bisa bicara yang lebih tinggi, kami yang sederhana saja. 1, program saya kesehatan. 2, pendidikan. 3, ekonomi. 3, pendidikan. 4, budaya sosial, agama. 5, tegakkan hukum. 1, kesehatan. Semua rakyat masyarakat Bangka Belitung harus sehat. Tidak boleh sakit. Semua difasilitasi. Semua rumah sakit, semua medis, semua alat alkes, semua sarana prasarana dari desa ke desa kita perbaiki supaya masyarakat tidak perlu berobat ke Jakarta lagi. 1. 2, ekonomi kita tingkatkan karena ekonomi kita 1,2%, tidak wajar dengan sumber alam yang kaya raya, yang begitu kaya, tapi malu kita terhadap sumber alam yang kekurangan SDM. Maka pemulihan ekonomi segera kita naikkan. 3, pendidikan kita terendah. Banyak dokter, profesor di sini, tapi tidak punya tantangan. Maka bagaimana meningkatnya? Semua guru Bangka Belitung kita perhatikan bagaimana income-nya, bagaimana kerjanya, bagaimana. Kedua, fasilitas. 3, sarana dan prasarana. Baru kita meluncur ke dunia pendidikan. 4, budaya sosial agama. Kita adil, kita setara, dan kita tidak diskriminasi agama lain. Supaya ke depan kita lebih baik daripada hari ini. 5, tegakkan hukum yang benar. Hukum tidak pandang bulu. Tidak ada yang hebat di hukum, yang lemah di hukum. Tegak lurus. Hukum adalah panglima tertinggi Bangka Belitung. Kami berharap tanggal 27 November yang akan datang, pilihlah Hidayat Arsani dan Heliana. Pohon lama kita tebang, ganti dengan pohon yang baru. Supaya masyarakat bisa berbakti dan kami sebagai gubernur Bangka Belitung, calon bukan gubernur. Kami berdua bekerja nyata dan kami tidak bisa bicara lebih tinggi karena kami adalah orang yang sederhana dan kami adalah pemimpin yang jujur dan tegas untuk rakyat Bangka Belitung. Harap tenang. Terima kasih. Harap tenang, Bapak Ibu. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih ada waktu sisa ingin ditambahkan? Bapak Ibu harap Mohon tenang. tenang. Mohon peraturan ditaati bersama. Masih ada sisa waktu. Ingin ditambahkan Cukup. calon wakil gubernur nomor urut 2? Saya rasa satu paket. Baik. Sama, nggak ada bedanya. Baik, sudah cukup Bapak ya. Terima kasih Bapak Hidayat Arsani dan Ibu Eliana, dipersilakan untuk duduk kembali. Beri apresiasi yang meriah untuk kedua pasangan calon yang sudah menyampaikan visi misi dan program unggulan. Boleh silakan Bapak Ibu beri apresiasi kepada pasangan calon keduanya. Ya. Ya, hadirin dan pemirsa, kita sudah mendengar visi misi masing-masing pasangan calon, dan segmen berikutnya para calon gubernur akan menjawab pertanyaan dari para panelis. Untuk itu tetaplah bersama kami, karena debat kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pemilihan tahun 2024 akan kembali saat lagi untuk Anda. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan debat kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Hadirin, pada segmen kedua ini kita akan mendalami visi misi antar pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menjawab pertanyaan yang disusun oleh tim panelis dengan subtema. Yang pertama, ekonomi berkelanjutan, hilirisasi SDA, daya beli masyarakat, pariwisata, ekonomi berbasis potensi lokal. Selanjutnya, ketahanan ekologi, pertimahan, ekosistem daratan dan lautan, persampahan dan tata ruang. Ketiga, pembangunan infrastruktur daerah dan konektivitas kesenjangan antar daerah. Tim panelis telah menyiapkan 12 pertanyaan dalam 12 amplop yang sudah tertata di atas meja. Hadirin sekalian, pendalaman visi misi dan program kerja akan dimulai dan dijawab, ditanggapi dan direspon hanya oleh calon gubernur. Kepada kedua calon gubernur dipersilakan untuk berdiri dan berada di podium. Silakan Pak calon gubernur nomor urut 2. Calon gubernur nomor urut 2 juga untuk berdiri. Calon gubernur gubernur saja. saja. Harap tenang Bapak Ibu. Harap tenang Bapak Ibu. Ya. Kita akan mulai pertanyaan panelis untuk calon gubernur nomor urut 1. Untuk itu kami dengan tema ekonomi berkelanjutan, hilirisasi SDA, daya beli masyarakat, pariwisata, ekonomi berbasis potensi lokal. Selanjutnya silakan untuk mengambil undian daftar pertanyaan ke fishbowl, Pak. Mohon diperlihatkan ke hadirin Alfa. moderator. Alfa. Alfa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kami perlihatkan, inilah pertanyaan yang masih tersegel amplopnya, dan kami ingatkan untuk calon gubernur untuk mendengarkan dengan sama, karena pertanyaan hanya akan kami bacakan satu kali saja. Pertanyaannya, salah satu misi di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Bubble 2025-2029 adalah melakukan transformasi ekonomi biru dan hijau, di mana dibutuhkan sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar timah. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, sejauh mana optimisme saudara untuk melakukan transformasi ekonomi biru dan hijau di luar timah, dan bagaimana langkah strategi saudara untuk melaksanakan misi tersebut? Waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai saat Anda berbicara, silakan.
Silakan calon gubernur nomor urut 1. Udah jalan duluan, belum ini. Ya, kita ulangi hitung mundurnya saat calon gubernur nomor urut 1 mulai berbicara. Silakan, Pak. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bangka Belitung adalah negeri kepulauan yang mana sumber daya alam kelautannya sangat berlimpah sekali. Ditambah lagi dengan kondisi alam yang indah, ini membuat sektor pariwisata semakin menunjang keberadaan ekonomi ataupun kelebihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya kami memiliki strategi bagaimana kita mengembangkan ekonomi atau sumber daya alam kelautan ini, yang mana kita harus mengoptimalkan hasil-hasil perikanan kita, mengoptimalkan kunjungan pariwisata ke daerah kita. Untuk itu perlu kita melakukan promosi dan memiliki strategi pengembangan kelautan yang betul-betul terarah. Di bidang pariwisata, kami akan lebih mengedepankan strategi mengenai eventonomik. Eventonomik ini adalah multi-event yang akan kita selenggarakan dalam rangka kita menarik wisatawan-wisatawan untuk datang ke Bangka Belitung. Dengan mengadakan berbagai multi-event, ini akan memberikan pasar yang lebih luas lagi untuk kemajuan perekonomian Bangka Belitung. Segmen pasar yang tadinya hanya direbut oleh 1,5 juta masyarakat Bangka Belitung, ini akan lebih menarik lagi pengembangan pasarnya sehingga masyarakat di luar Bangka Belitung itu dapat mengunjungi Bangka Belitung dengan lebih banyak lagi. Yang kedua, di sektor perikanan, masih banyak sumber daya alam perikanan di sektor perikanan ini belum dilakukan hilirisasi dan pengoptimalan area tangkap di Bangka Belitung ini masih luas. Tentunya dengan mengembangkan teknologi perikanan, dengan memakai satelit, penangkapan ikan akan dilakukan dengan murah oleh masyarakat nelayan kita. Dan hilirisasi di sektor perikanan ini harus dilakukan. Banyak hasil ikan yang berlimpah tetapi harganya turun karena pasarnya sedikit. Untuk itu kita perlu hilirisasi di perikanan. Terima kasih. Terima kasih pada calon gubernur nomor urut 1. Saatnya kami silakan untuk calon gubernur nomor urut 2 menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda bicara. Kalau saya sih pariwisata tidak menghayal. Pertama, transportasi udara kita turunkan. Kedua, sarana prasarana kita perbaiki, termasuk SDM-nya. Jadi jangan sampai kita mengundang orang kita tidak siap. Satu pantai bagus, WC pun tidak ada. Bagaimana kita mengundang orang sebanyak itu? Jadi kita harus siapkan semua sarana dan prasarana supaya orang ke Bangka Belitung lebih tenang dan tentram dan menyenangkan. Jadi semuanya itu harus berdasarkan dari SDM, sarana, prasarana, dan fasilitas. Dan pemerintah harus hadir di tengah-tengah dunia pariwisata. Dan untuk pertambangan, saya rasa antara laut, perikanan, kita di sini kekurangan kastorit. Dan harga ikan tidak stabil, karena apa? Tidak ada penampung, karena selalu dibeli dengan perusahaan-perusahaan yang tidak menguntungkan. Waktu Anda habis, Pak. Waktu Anda habis. Terima kasih. Harap tenang. Mohon tenang. Harap tenang. Bapak Ibu harap tenang. Mohon kerjasamanya ya. Selanjutnya calon gubernur nomor urut 1. Kami silakan untuk merespon pernyataan dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda bicara. Apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat Arsani tadi adalah betul sebagai pelengkap dari apa yang kami sampaikan tadi. Tentunya dengan waktu yang hanya 2 menit tidak mungkin kami menyampaikan dengan secara lengkap. Apa yang disampaikan harga tiket harus kita murahkan, ini ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah pusat. Bagaimana SOP penurunan tiket ini ada standar-standar daripada pemerintah pusat. Untuk itu kita harus mengadakan hubungan yang baik dengan pemerintah pusat. Mengenai infrastruktur pariwisata tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak saja hanya mengandalkan pemerintah tetapi masyarakat dunia usaha pun harus turun serta di dalam ini. Yang terpenting adalah bagaimana strategi kita mempromosikan pariwisata kita ini agar lebih banyak lagi wisatawan-wisatawan berkunjung ke Bangka Belitung. Tentunya ini memiliki strategi promosi yang khusus. Seperti yang saya katakan tadi, strategi eventonomik ini sangat perlu. Ini hal yang baru tetapi sangat berdampak positif bagi pengembangan pariwisata Bangka Belitung. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih calon gubernur nomor urut 1. Sekarang kita beralih ke calon gubernur nomor urut 2.
Selanjutnya kami persilahkan kepada panelis Dr. Suhardi SE MSc AKCA, Rektor Universitas Pertiba, untuk mengambil undian subtema di dalam fishbowl. Mohon diperlihatkan ke kamera, ke hadirin dan juga ke moderator, Bapak. Boleh disebutkan? Subtema 1. Subtema 1. Ekonomi berkelanjutan, hilirisasi SDA, daya beli masyarakat, pariwisata, ekonomi berbasis potensi lokal. Dipersilakan Bapak untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Diperlihatkan kembali. Delta D. Delta. Baik. Kita akan buka amplopnya. Bapak Ibu bisa melihat masih disegel, menandakan kerahasiaannya terjamin oleh tim panelis. Kita akan buka. Baik, pertanyaannya, daya beli masyarakat di Bangka Belitung mengalami penurunan signifikan sejak pengungkapan kasus timah di akhir tahun 2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Bubble 2024, tercatat pertumbuhan ekonomi bubble mulai triwulan 1 sebesar 1,01%. Triwulan 2 sebesar 1,03% dan triwulan 3 sebesar 0,13%. Ini menjadi pertumbuhan ekonomi terendah seregional Sumatera dan Indonesia. Dampak selanjutnya adalah meningkatnya jumlah pengangguran dan penurunan pendapatan masyarakat secara signifikan. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, bagaimana langkah-langkah strategis yang akan saudara lakukan untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara, silakan. Ekonomi kerakyatan yang berpanjangan. Sabar dulu bos, jangan protes dulu ya. Aturan main ya. Jadi semua itu berakhir dengan induk dan ilir, hulu dan ilir. Kalau ilir tidak ada ya beginilah. Maka kedepannya kita segera membuat home industry se-Bangka Belitung ini supaya ada nilai jualnya dan tidak vakum dengan harga. Karena timah turun, ya begini risikonya. Maka kedepannya harus ada pendamping timah. Tidak, Bangka Belitung tidak tergantung timah. Tapi sekarang ini kita masih tergantung timah. Karena apa? Karena mayoritas timah. Karena kita belum mengukuhkan yang lain. Maka bagi kami adalah segera membangun home industry seperti mahalnya cabai, turunnya cabai. Begitu petani menjerit, cabai nggak laku. Maka segera kita bikin pabrik cabai, kostorit cabai, halus cabai, iring cabai dengan meningkatkan nilai dan tidak terganggu dengan nilai jual di mana-mana pun. Maka ke depan mari kita bersama-sama untuk menyelesaikan kasus ini dengan searif-arifnya. Maka semua stakeholder di Bangka Belitung, sumber alam yang ada kita perdayakan. Kita perdayakan ke dalam dan kita luruskan. Maka ke depannya Bangka Belitung tidak seperti ini lagi. Yang katanya alamnya kaya tapi rakyatnya miskin. Itu saja Mbak. Masih ada 31 detik. Mohon tenang, mohon tenang. Mau dipakai Bapak? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih kepada calon gubernur nomor urut 2. Kami persilahkan untuk calon gubernur nomor urut 1 memberikan tanggapan. Waktu Anda 1 menit ketika Anda berbicara. Silakan Bapak. Hilirisasi untuk sektor industri ini memang perlu. Tetapi tidak bisa kita lakukan dengan terburu-buru. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi yang sudah ada di sektor pertambangan ini dengan mentransformasi secara bertahap transformasi ekonomi dari tambang ke pariwisata, dari tambang ke perikanan, dari tambang ke pertanian. Yang penting dalam bagaimana kita mengoptimalkan pasar agar pasar ini dapat tembus ke luar Bangka Belitung, tentunya kita harus mengembangkan rantai pasok yang lebih efisien sebagai bagian daripada supply chain management. Ini harus dilakukan.
Bagaimana kita bisa mendirikan storage ataupun gudang-gudang yang berada di pusat-pusat ekonomi sehingga nilai tambah daripada produk yang kita ciptakan akan terjadi. Demikian. Masih ada 4 detik baik, waktu sudah habis. Terima kasih kepada calon gubernur nomor urut 1, lalu kami persilakan untuk calon gubernur nomor urut 2 memberikan tanggapan. Jawabnya nggak jauh-jauh, mirip-mirip saja. Berikan waktunya 1 menit, dimulai saat Anda Jawabnya berbicara. tidak jauh-jauh, mirip saja. Kalau tiba, kita tidak bisa lagi mengandalkan ingotnya atau baloknya. Maka segera kita buat industri hilirnya berupa kawat solder, thin wire, semuanya kita buat gitu. Jadi intinya untuk melemahkan ekonomi Bangka ini kita harus banyak hilirnya. Tidak bisa kita berpatok pada salah satu, ikan. Kita sekarang ini ikan kita jual begitu. Kenapa kita nggak bikin pelet? Karena tidak ada pabrik pelet di sini. Disayat apa itu namanya. Jadi semua itu kita antara hulu dan hilir. Harap tenang Bapak Ibu, tolong menghargai yang sedang berbicara. Hulur dan hilir harus seiring supaya market dunia, market manapun ada. Ada induk, ada hilir, ada anak, ada induk. Jadi kalau hanya satu paket ya beginilah. Maka ke depan birokrasinya harus dipangkas bahwa perusahaan di Bangka harus punya industri hilir gitu. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Harap tenang, Bapak Ibu harap tenang. Mohon kerjasamanya. Mari hargai debat ini. Terima kasih. Ya, selanjutnya panelis akan kembali bertanya kepada calon gubernur nomor urut 1. Kami silakan kepada panelis Dr. Jean Darch Noviayanti Manik, SHM Hum, untuk mengambil pertanyaan subtema dalam fishbowl. Ya, mohon diperlihatkan ke kamera, ke hadirin dan juga ke moderator. Subtema 2. Subtema 2, ketahanan ekologi, pertimahan, ekosistem daratan dan lautan, persampahan, dan tata ruang. Selanjutnya silakan mengambil pertanyaan di dalam fishbowl berikutnya. A. Alfa. Alfa. Amplop masih tersegel, Bapak Ibu. Kami buka amplop pertanyaannya. Kami mohon untuk mendengar dengan seksama karena pertanyaan hanya kami baca sekali saja. Mengacu pada data Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung BPDASHL, Batu Rusa, Curucuk tahun 2018, akumulasi lubang tambang di Kepulauan Bangka Belitung yang tidak dipulihkan mencapai 12.607 lubang tambang. Sementara berdasarkan data analisis citra tahun 2017 oleh Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, luasan ekosistem terumbu karang berkurang sekitar 64.514,99 hektar. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, langkah strategis apa yang akan saudara lakukan untuk pemulihan dan penyelamatan lingkungan hidup untuk mengatasi dampak penambangan timah? Waktu Anda 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Yang pertama, kita harus merubah timah ini menjadi mineral strategis. Sehingga bagaimanapun juga usulan ini harus kita sampaikan kepada pemerintah pusat agar terjadinya pembatasan kerusakan lingkungan. Yang kedua, bagaimana kita mengedepankan hukum untuk ditegakkan sehubungan dengan kerusakan lingkungan ini. Karena kerusakan lingkungan ini juga tidak jauh akibat daripada pengaruh ketidakdisiplinannya kita dalam rangka menjalankan hukum yang sudah diatur oleh pemerintah sedemikian rupa. Nah, tentunya dalam menjalankan aturan-aturan ini kita harus berani mengambil tindakan tegas. Kita buat sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti misalnya dampak daripada kerusakan lingkungan ini, salah satu penyebabnya adalah tidak sebandingnya dana reklamasi ataupun jaminan reklamasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk mengadakan rehabilitasi lingkungan.
Yang kedua, tentunya aturan-aturan berkenaan dengan analisa dampak lingkungan. Ini harus ditingkatkan bagaimana koefisiennya itu tidak terlalu ringan menjadi sehingga kerusakan lingkungan itu lebih bisa terjadi. Tentunya kalau misalnya koefisiennya ini dinaikkan, misalnya kadar air keruh berapa persen itu ditingkatkan, tentunya ini bisa juga mengurangi kerusakan-kerusakan terumbu karang yang sekarang banyak terjadi. Intinya, bagaimana kita mengedepankan aturan yang memang sudah dibuat untuk kita patuhi. Dan kita harus turut mengawasi jalannya pelaksanaan pengawasan tersebut. Terima kasih. Harap Terima tenang. kasih. Harap tenang. Harap tenang, Bapak Ibu. Hadirin, harap tenang. Terima kasih calon gubernur nomor urut 1. Kini kami silakan untuk calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda dimulai saat Anda bicara. Silakan. Timah itu sudah strategis, kalau saya nggak salah. Sudah masuk barang strategis. Pertanyaan saya kepada Adinda Rzali, kenapa 5 tahun ini timah kita anjlok? Kenapa semua permasalahan tambang dan nelayan masih bermasalah? Di mana 5 tahun ini kinerjanya? Kalau saya jadi gubernur, saya akan tata ulang. Saya akan melibatkan seluruh stakeholder. Karena ini adalah pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Masalah pertimahan dan nelayan sangat riskan. Dan kalau kita bicara lingkungan, sudah hancur bangka ini. Siapa bilang bangka ini nggak hancur? Tapi bagaimana tanggung jawab ke depan? Ini harusnya Pak Gubernur yang lama bertanggung jawab. Saya baru mencalonkan gubernur. Tapi saya punya konsep, ke depan saya akan rapikan. Di mana hak rakyat, di mana hak nelayan, di mana hak pemerintah, di mana semuanya. Kita rapikan semuanya. Waktu habis. Terima kasih. Ya. Harap tenang. Terima kasih. Bapak Ibu harap tenang. Terima kasih. Calon gubernur nomor urut 2. Kini calon gubernur nomor urut 1 kami silakan untuk berikan respon terhadap pernyataan calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit saat Anda bicara. Tentunya tugas dan kewenangan kita terbatas. Sebagai gubernur kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang memang menjadi kewenangan kita. Nah, tentunya juga Pak Hidayat pernah menjadi seorang wakil gubernur yang tentunya juga ada bagian daripada tugas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, intinya kita harus bersama-sama bagaimana agar ke depan kerusakan lingkungan ini betul-betul menjadi perhatian kita bersama dan kita lakukan dengan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa sekarang sedang diadakan penataan mengenai aturan pertambangan ini. Mudah-mudahan dengan penataan ini tampilan Bangka Belitung ke depan akan lebih baik. Royalti bisa jadi menjadi tambahan. Aturan mengenai lingkungan, kerusakannya bisa kita kurangi. Selama aturan tersebut kita patuhi. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih calon gubernur Harap tenang, nomor Bapak Ibu. urut 1. Baik, sekarang kita beralih kembali ke calon gubernur nomor urut 2. Dan kami persilahkan kepada panelis Dr. Ikrom Faldiansyah MA, Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung untuk mengambil undian subtema dalam fishbowl. Mohon diperlihatkan ke kamera, hadirin dan juga ke moderator. Subtema 2. Subtema 2, ketahanan ekologi pertimahan ekosistem daratan dan lautan, persampahan dan tata ruang. Dipersilakan Bapak untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Mohon diperlihatkan ke kamera dan ke moderator. D. Delta. Baik, Delta. Bisa dilihat amplop masih tersegel, menandakan kerahasiaannya terjamin oleh tim panelis. Kita akan buka bersama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Bubble 2024, kontribusi lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 7,22%
dengan serapan tenaga kerja 14,87%. Sementara luasan lahan kritis sebagai akibat pertambangan timah mencapai 167.065 hektar. Data ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat, namun di sisi lain mengalami banyak persoalan seperti legalitas, kerusakan lingkungan, dan masalah sosial. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, langkah apa yang akan saudara lakukan untuk menata sektor pertambangan rakyat tersebut? Waktu Anda 2 menit ketika Anda mulai berbicara. Untuk mengatasi hal itu, kita tidak sembarangan untuk menandatangani surat IUP atas bagaimana. Karena semua itu kalau misalnya WPR itu ada wewenangnya di Pak Gubernur. Selama ini yang kerja TI ilegal itu ada pembiaran dari pihak-pihak tertentu. Tapi semua ini adalah tanggung jawab pemerintah. Maka kita sekarang ini ingin menjadi gubernur itu ingin menata hal inilah supaya rapi. Supaya bagus, rakyat terjamin, rakyat makmur, tidak ada sangkut hukum lagi. Kita kadang-kadang reklamasi dengan lahan itu tidak sesuai. Benar dia katakan Adinda Rizali tadi, benar. Reklamasi dengan penambang tidak benar karena eksploitasinya tidak sesuai. AMDAL tidak sesuai. Eksploitasi seharusnya pemerintah itu hadir eksploitasi itu supaya tidak ada kolong-kolong yang tidak efektif. Jadi kadang-kadang TI ini yang punya TI kerjanya maaf tidak sebut sini, kadang-kadang melalui dukun. Melalui sini lihat ada tiba enggak. Coba kalau pemerintah kerjasama dengan undang eksploitasi dulu. Berapa ton ada di dalam ini? Berapa hasil depositnya? Ini tidak pernah terjadi di Bangka karena pemerintah tidak berani mengambil sikap. Karena takut, bupatinya takut, gubernurnya takut. Karena kalau gubernur hebat jujur ngapain takut? Kita evaluasi dari sekian ribu, mana yang timah, mana yang gak ada timah. Jadi tidak ada lobang-lobang yang merusak negeri ini. Naik pesawat lobang banyak timah yang gak sesuai itu. Maka benar kata beliau tadi, Adinda Rizali benar ngomong, reklamasinya tidak sesuai dengan hasilnya. Inilah tugas kita ke depan bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih. Baik, mohon tenang. Bapak Ibu mohon tenang. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Mari hargai debat ini. Terima kasih kepada calon gubernur nomor urut 2. Kami persilahkan untuk calon gubernur nomor urut 1 memberikan tanggapan. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Mohon tenang. Tentunya keberadaan rakyat di sini tidak bisa kita abaikan. Makanya dari sejak dulu kami selalu berjuang untuk mengadakan pengusulan wilayah pertambangan rakyat di Bangka Belitung. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan WPR ini akan segera ada dan di sini kita bisa menata kembali pertambangan rakyat ini. Sehingga rakyat nanti tidak terarahkan untuk melakukan penambangan secara ilegal. Kalau ini terjadi, legal dikedepankan, insya Allah rakyat pun akan aman, nyaman melaksanakan pertambangan ini. Tapi di sisi lain kita juga harus berupaya bagaimana kita berusaha untuk membangun teknologi baru, teknologi yang ramah lingkungan agar kerusakan lingkungan kita ini tidak semakin bertambah. Kalau dua hal ini kita lakukan secara bersamaan, mudah-mudahan ada hal yang baru dan lingkungan kita menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kepada calon gubernur nomor urut 2 boleh memberikan tanggapan atas respon dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit ketika Anda berbicara dipersilahkan. Penambang TI tidak perlu ditipu, tidak perlu diangin surgakan. Dari WPR yang dibikin pemerintah itu apakah pemerintah sudah eksploitasi? Apakah pemerintah tahu bahwa depositnya ada? Harusnya pemerintah mengeksploitasi. Di sini terletak timahnya banyak. Di sini timah tidak ada supaya rakyat penambang timah tidak bangkrut untuk melaksanakan itu. Kebanyakan sini kan semuanya tambang timah itu kan kerjanya kan tidak teratur. Karena apa? Meraba-raba. Eksploitasinya tidak ada.
secara akademis harus reputasi walaupun saya tidak sekolah tinggi-tinggi. Tetap WPR dibuat tapi tepat sasaran, tepat depositnya. Dan pemerintah mengumumkan berapa ribu ton dari sekian ribu hektar timah yang ada. Nah sekarang tidak ada, ragu-ragu, hantam sana kini maka bangkrutlah banyaknya. Terima kasih. Nah, silakan memberikan apresiasi Bapak Ibu, andai ingin bertepuk tangan atau memberikan apresiasi kepada calon gubernur nomor 1, nomor 2. Cukup, Bapak Ibu cukup. Jadi ada waktunya untuk memberikan apresiasi ya. Oke, silakan. Bapak Ibu hadirin, di segmen selanjutnya calon wakil gubernur akan menjawab kembali pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Tetaplah di iNews TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Di segmen ketiga ini kita akan memperdalam visi dan misi masing-masing pasangan calon dengan menjawab pertanyaan yang sudah disusun oleh panelis. Layaknya sesi sebelumnya, sesi ini yang menjawab adalah calon wakil gubernur. Dan sudah berdiri calon wakil gubernur masing-masing nomor urut 1 maupun nomor urut 2. Dan untuk itu langsung saja kita akan mulai pertanyaan panelis ke calon wakil gubernur nomor urut 2 terlebih dahulu. Untuk itu kami silakan kepada panelis Dr. Reniati SE MSI untuk mengambil pertanyaan subtema dalam fishbowl. Mohon diperlihatkan kepada kami dan kepada kamera, Bu. Subtema 3. Subtema 3, pembangunan infrastruktur daerah dan konektivitas kesenjangan antar daerah. Selanjutnya, mohon berkenan untuk mengambil pertanyaannya di fishbowl-nya. B. Beta. Pertanyaan Bravo. Ya. Berikut pertanyaannya ya, Bapak Ibu. Terima kasih pada panelis, masih tersegel. Kita akan buka. Kami kembali ingatkan kepada calon wakil gubernur untuk mendengarkan dengan sama pertanyaannya hanya karena dibaca satu kali. Bangka Belitung memiliki cukup banyak rute pelayaran, yakni 12 rute di Pulau Bangka dan 6 rute di Pulau Belitung. Sementara pelabuhan penyeberangan ada 2 di Pulau Bangka dan 4 di Pulau Belitung. Sebagai daerah kepulauan, keberadaan rute pelayaran dan pelabuhan penyeberangan berperan penting bagi aktivitas ekonomi daerah. Sementara beberapa hal masih sering menjadi persoalan krusial seperti penumpukan aktivitas pada waktu tertentu, pendangkalan, dan tata kelola pelabuhan. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, apa yang akan saudara lakukan untuk memperkuat fungsi pelabuhan? Waktu Anda menjawab 2 menit, dimulai saat Anda bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memperkuat pelabuhan, maka kita akan bangun pelabuhan yang modern. Pelabuhan yang memudahkan untuk barang dan orang untuk kemudian tidak terhambat dalam hal melakukan perjalanannya. Jadi ke depan secara pengelolaan juga harus lebih rapi. Kalau boleh kita memang sudah ada diperdakan, sekarang sudah bagaimana cara pengelolaan pelabuhan yang baik, kemudian dikuat dan menjalankan dengan regulasi itu. Lalu kita akan BOT bagi yang memang sudah bisa dalam hal melakukan pengelolaan pelabuhan yang baik. Jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan infrastruktur pelabuhan yang memudahkan untuk berjalannya supaya tidak terhambatnya alur lewat barang sehingga terhitung kemudian berapa hari barang akan sampai, kemudian tidak seperti hari ini yang terjadi adalah bahari kita macet. Nah ini kita harus pastikan bahwa jangan sampai
kapal-kapal ini kemudian tidak beroperasional. Jadi punya standar yang memang sesuai dengan peraturan yang sudah nanti akan yang memang sudah diperdakan. Seperti itu. Terima kasih. Masih ada waktu tersisa ingin ditambahkan, Bu? Cukup. Terima kasih. Cukup? Ya. Terima kasih. Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 selanjutnya kami silakan untuk calon Wakil Gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon Wakil Gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda bicara. Baik, terima kasih. Izinkan saya memberikan tanggapan. Pertama, saya setuju dengan modernisasi yang disampaikan oleh Ibu calon Wakil Gubernur. Tetapi permasalahan utama adalah bagaimana mengaktifasi daripada pelabuhan itu sendiri. Sekarang alur jalur lintas pelabuhan itu justru tertunda ataupun tidak bisa diakses karena adanya sedimentasi, adanya pendangkalan, adanya sulitnya keluar jalur masuk kapal ketika memang kapal dengan gross ton tertentu dia akan kandas masuk situ. Itu adalah problem dan isu utama daripada pelabuhan. Yang kemudian yang harus dilanjutkan adalah bagaimana setelah diaktifasi pelabuhan itu, kita harus juga meningkatkan fasilitas pendukung daripada pelabuhan itu sendiri. Cold storage, terus habis itu juga fasilitas bongkar muat, pergudangan, bagaimana kapasitas dermaganya. Kemudian juga bagaimana mengakselerasinya supaya aktivasi pelabuhan itu berjalan dengan cepat. Kita gunakan skema public-private partnership. Dan ini merupakan salah satu terobosan yang kami jalankan nantinya. Waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya calon Wakil Gubernur nomor 2 kami silakan untuk memberikan respon terhadap pernyataan dari calon Wakil Gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda bicara. Baik, saya sepakat dengan yang dikatakan banyak harus dilakukan pengerukan terhadap pendangkalan pelabuhan-pelabuhan. Yang kami tadi sampaikan yang memang pelabuhan utama yang ada di Bangka dan di Belitung. Di luar daripada itu, memang kita harus banyak mengaktifkan pelabuhan-pelabuhan yang memang pelabuhan-pelabuhan yang ada di beberapa daerah. Jadi harus ada pemerataan pembangunan pelabuhan yang kemudian sehingga jarak tempuh dari daerah-daerah tertentu itu tidak jauh. Nah, untuk yang infrastruktur pendukung yang lainnya kita juga sepakat untuk kemudian ada pergudangan dan lain sebagainya harus dipenuhi, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengakomodir kepentingan rakyat setempat, nelayan dan pengguna alur masyarakat Waktu sendiri. habis. Terima kasih. Terima kasih. Calon Wakil Gubernur nomor urut 2. Selanjutnya kita beralih ke calon Wakil Gubernur nomor urut 1. Untuk itu kami persilahkan kepada panelis Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, untuk mengambil pertanyaan subtema dalam fishbowl. Dipersilakan. Diperlihatkan juga kepada hadirin moderator dan ke kamera, Ibu. Bisa dibacakan di dekat mic. Subtema 2. Subtema 2, ketahanan ekologi, pertimbangan ekosistem daratan dan lautan, persampahan dan tata ruang. Dipersilakan Ibu untuk mengambil daftar undian pertanyaan dari fishbowl. B. Baik, masih tersegel Bapak Ibu. Mari kita buka amplopnya. Dan mohon didengarkan secara seksama karena pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali saja. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 telah mengesahkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW terintegrasi guna mengatur permanfaatan wilayah di Bangka Belitung. Tantangannya adalah pada aspek ketepatan pola ruang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan visi lingkungan yang lebih luas. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, bagaimana strategi saudara dalam memastikan pengaturan tata ruang dan wilayah yang adil dan berkelanjutan? Waktu Anda menjawab 2 menit ketika Anda berbicara, dipersilakan.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, apabila kami terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, kami akan melakukan multi kolaborasi dengan multi stakeholders. Artinya di sini ada industri, pemerintah, masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat yang memang memperhatikan mengenai tata ruang wilayah supaya adil dan berkelanjutan. Memang sebetulnya langkah yang pertama yang harus dipastikan adalah perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan aspek lingkungan itu sendiri. Misalnya kita bisa mengembangkan ada infrastruktur pembangunan ataupun ruang terbuka hijau. Di Bangka Belitung itu sendiri sebetulnya 2019 itu sudah terbentuk adanya rencana RPID, pengembangan industri daerah. Khususnya dalam bidang industri ini kita telah memplotkan beberapa kawasan-kawasan industri, termasuk juga kawasan-kawasan yang diperuntukkan untuk industri. Contohnya saja misalnya di Belitung Timur ada kawasan industri Aiklik, kemudian juga ada di kawasan Sugu di Kabupaten Bangka ini, dan ada beberapa kawasan lain, kawasan yang memang diperuntukkan untuk industri itu sendiri. Artinya apabila memang dilakukan penataan ruang, telah diplotkanlah dan telah ada roadmap untuk pembangunan yang berkelanjutan di Bangka Belitung itu sendiri. Sehingga ketika memang ada kita melihat ada pembangunan, contohnya industrialisasi yang di Bangka Belitung ini tidak akan mengganggu aspek lingkungannya karena sudah dipisah-pisahkan dan ini sudah disesuaikan dengan rencana pembangunan industri nasional. Terima kasih. Masih ada waktu 36 detik, Cukup. ada tambahan? Baik. Harap tenang, Bapak Ibu. Terima kasih, kami persilakan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit ketika Anda berbicara, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bagi saya yang terpenting dari semua rencana-rencana, apapun boleh saja tinggi-tinggi. Tapi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana yang berkesesuaian dengan masyarakat. Dan bagaimana kita kemudian dalam hal bermitra baik dengan masyarakat, pihak swasta, pemerintah, dan seluruh 7 kabupaten kota bagaimana kita menjaga harmonisasi. Bagi itu adalah kita betul-betul mengajak semua stakeholder yang ada supaya kebijakan itu tepat guna. Jadi bagi saya ya, yang terpenting adalah bagaimana tata ruang itu berbasis ekologi dan pelestarian lingkungan dengan melibatkan masyarakat, pengawasan oleh masyarakat, misalkan melibatkan LAM juga, lembaga adat, kemudian dukun-dukun dan juga dukun-dukun kampung misalkan sebagai penjaga adat kita. Kemudian yang pengawasan yang harus diketat dan melakukan Waktu Anda habis. Hukum yang tegak kan. Terima kasih. Harap tenang Bapak Ibu. Terima kasih. Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Anda dipersilakan untuk memberikan respon. Waktu Anda 1 menit ketika Anda mulai berbicara. Dipersilakan. Pada prinsipnya memang pengaturan tata ruang itu harus adil dan berkelanjutan. Pertama, jangan sampai penempatan tata ruang itu terjadi tumpang tindih terkait dengan apa yang akan dilakukan untuk roadmap ke depannya. Program-program pemerintah daerah, provinsi yang harus dilakukan itu juga harus menyesuaikan dengan keinginan masyarakat. Itu saya sangat setuju dengan calon wakil gubernur nomor urut 2. Tetapi balik lagi bahwa memang perencanaan itu penting. Bagaimana kita melibatkan peran aktif masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan memang daripada pelaku industri nantinya dalam rangka menempatkan tata ruang itu sendiri. Jangan sampai kita menempatkan tata ruang ini untuk pariwisata ternyata berseberangan atau beririsan dengan kawasan industri. Itulah yang menjadikan tidak akan adanya terjadinya ruang tata ruang yang adil dan berkelanjutan. Karena apa? Karena memang telah diplotkan di dalam roadmap RPID 2019 itu. Seharusnya Bangka Belitung telah memiliki roadmap yang baik terhadap tata ruang, tinggal diimplementasikan dan dieksekusi pada nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iya, kita akan lanjutkan ke pertanyaan panelis ke calon wakil gubernur nomor urut 2. Untuk itu kami persilakan kepada panelis Ahmad Subhan Hafiz, SOS, untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fishball. Subtema terlebih dahulu. Ya, ditunjukkan kepada kamera dan kami, Pak. Subtema 3. Subtema 3, pembangunan infrastruktur daerah dan konektivitas kesenjangan antar daerah. Huruf B. Huruf Bravo. Ya, terima kasih panelis. Pertanyaan masih tersegel. Kami mohon untuk disimak dengan seksama karena hanya akan dibacakan sekali.
Berdasarkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah pemerintah pusat mewacanakan membangun jembatan yang menghubungkan Pulau Bangka dan Pulau Sumatera yang dikenal dengan Jembatan Bahtera. Pembangunan jembatan tersebut diharapkan menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi regional. Pertanyaannya, jika Anda terpilih, bagaimana saudara menyikapi rencana pembangunan jembatan Bahtera tersebut? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit, dimulai saat Anda bicara. Baik, terima kasih. Pertama adalah kita kaji yang betul tentang pemanfaatannya karena banyak kebutuhan lain yang saya pikir harus kita selesaikan dulu. Banyak pulau-pulau kecil yang kemudian sarana dan prasarana dan ekonominya yang tidak stabil, ini yang menjadi persoalan ketimpangan dan kesenjangan yang ada di Bangka Belitung. Ini kita bicara dulu tentang Bangka Belitung. Karena kita APBD-nya kecil. Karena sebelumnya itu banyak kegagalan-kegagalan, program-program banyak yang tidak berhasil. Jadi pertumbuhan ekonomi kita terendah Sumatera, APBD kita APBD bangkrut. 2025 ini hanya 2,3, 2,4. Lalu kita berpikir bagaimana kita untuk membangun jembatan. Karena bagaimanapun pendampingan oleh pemerintah provinsi harus juga dilakukan. Jadi hitungannya untuk jembatan tersebut itu cukup besar itu angkanya. Jadi saya pikir setelah kita perbaikan ekonomi, bagaimana kita kemudian selesai dengan pemerataan yang kemudian selesai dengan perbaikan lingkungan dan lain sebagainya, baru kita berpikir untuk mengurangi inflasi dan bagaimana supaya ada itu bagus. Jadi untuk keseimbangan harga supaya tidak ada kesenjangan harga antara misalkan komoditi karet, kadang di Bangka Belitung jauh lebih turun dengan yang ada di Sumatera misalkan. Nah ini mungkin akan mempermudah dan kemudian transportasi untuk mengurangi inflasi saya juga sepakat. Tapi sebelum itu kita harus realistis, memandang sesuatu kita boleh punya impian. Tapi kalau impian ini juga gak bakal kecapean hanya akan memberi harapan palsu kepada masyarakat. Saya sudah tidak mau mendengar harapan palsu. Karena dulu juga indah-indah semua janji-janji, tapi kenyataan hari ini masyarakat miskin semua, perempuan menderita semua. Waktu Anda habis. Terima kasih. Calon Wakil Gubernur nomor urut 2. Ya, selanjutnya kami silakan untuk calon Wakil Gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon Wakil Gubernur nomor urut 2. Waktu Anda merespon 1 menit dimulai saat Anda bicara. Baik, terima kasih. Justru kalau kami berseberangan dengan pasangan nomor urut 2, kami mendukung penuh pembangunan jembatan Bahtera, Sumatera, dan Bangka Belitung. Mengapa demikian, Ibu calon Wakil Gubernur? Karena memang ini adalah program menyambungkan 2 provinsi, maka ini adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah provinsi hanyalah memberikan saran dan memang kita memberikan suatu bagaimana kajian teknis, apakah ini visibility atau tidak. Kembali lagi bahwa memang ini kita bicara untuk Bangka Belitung 5, 10, 15, 25 tahun ke depan. Kita bisa lihat bagaimana nanti pembangunan ini mungkin tidak akan terrealisasi dalam waktu segera. Tetapi bagaimana program yang baik ini bisa terrealisasi baik dari segi anggaran maupun dukungan penuh daripada pemerintah pusat. Dan kami punya akses langsung kepada pemerintah pusat. Pasangan beramal, hanya pasangan beramal yang dimiliki. Kemudian juga terdapat trickle down effect yang menjadi domino effect terhadap dibangunan jembatan Bahtera tersebut. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih. Harap tenang. Hadirin harap tenang. Harap tenang. Hadirin harap Bapak, tenang. Ibu. Tolong dihargai forum debat ini. Ya, kini kita akan memberikan kesempatan kepada calon Wakil Gubernur nomor urut 2 untuk memberikan respon terhadap pernyataan calon Wakil Gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda bicara. Baik. Saya pikir kita sudah punya pedoman rencana pembangunan jangka panjang nasional. Dan juga kita sudah punya pedoman rencana pembangunan jangka panjang daerah juga selama 20 tahun. Artinya kita juga dalam hal membuat per 5 tahun juga kita harus mengacu pada tersebut. Jadi di dalam pedoman tersebut kita harus berkesesuaian juga dengan apa yang harus kita lakukan. Jadi semuanya itu sudah diatur sebetulnya dan harus
tegak lurus. Sudah tidak bisa kita melakukan program-program yang berlebihan di luar daripada itu. Masih banyak kebutuhan inklusif yang harus kita perhatikan di masyarakat. Masih banyak hal-hal yang memperbaiki kerusakan lingkungan, kemiskinan, pengangguran, ketertinggalan, ketimpangan gender dan lain sebagainya, ketertinggalan pulau-pulau, dermaga yang harus kecil-kecil yang banyak roboh yang harus kita bangun. Waktu Anda habis, terima kasih calon wakil gubernur nomor urut 2. Mohon kerjasamanya Boleh Bapak kita Ibu. lanjutkan ya. Selanjutnya kita beralih ke calon wakil gubernur nomor urut 1. Untuk itu kami persilahkan kepada panelis Profesor Dr. Ibrahim MSI, Rektor Universitas Bangka Belitung untuk mengambil pertanyaan subtema dalam fishbowl. Mohon diperlihatkan ke kamera, hadirin dan ke moderator Bapak. Subtema 1. Subtema 1. Ekonomi berkelanjutan, hilirisasi SDA, daya beli masyarakat, pariwisata, ekonomi berbasis potensi lokal. Bapak dipersilakan untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Delta. Delta. Ya, tidak Delta. Kami mohon untuk kembali, ya sudah diambil Pak. Mohon kembali untuk mengambil undian pertanyaan. Alpha. Alpha juga sudah terambil Pak. Boleh diambil lagi Bapak. Tinggal Bravo dan Charlie. Charlie. Oke, Charlie. Baik, Silakan. amplop masih tersegel. Masih tersegel Bapak Ibu, kita akan buka bersama. Mohon diperhatikan pertanyaannya dengan seksama karena pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Mengelola hilirisasi sumber daya alam daerah merupakan salah satu aspek penting dalam memaksimalkan potensi ekonomi daerah. Tantangan utamanya adalah ketersediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang modern, andal, dan terintegrasi untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan. Pertanyaannya, jika saudara terpilih, strategi apa yang akan saudara lakukan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang terintegrasi guna mendukung hilirisasi produk komoditas daerah? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara, dipersilakan. Baik. Pertama yang akan kami lakukan adalah kami akan melakukan identifikasi kebutuhan infrastruktur apa saja yang memang dibutuhkan secara real dan konkret dan dapat kita laksanakan dalam waktu cepat agar bisa dapat efektif dan juga bisa mempengaruhi dan mempercepat dan mengakselerasi produksi dan distribusi. Apakah jalan, pelabuhan, ataupun fasilitas penyimpanan, dan lain sebagainya. Penting juga kita melakukan suatu hubungan yang baik dan kemitraan antara petani, pengusaha, dan pemerintah agar dapat suatu kolaborasi dalam hal supply chain management yang tadi telah disampaikan oleh Pak Gubernur kami. Ditambah dengan infrastruktur yang baik juga, kami yakin kami dapat meningkatkan nilai tambah dan komoditas daerah dan membawa manfaat lebih bagi ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur yang baik ini juga memang harus dilakukan agar dapat menjangkau pusat-pusat layanan. Termasuk salah satunya mungkin jalan raya di Belitung Timur contohnya, di bagian Dendang, di bagian Simpang Pesak, di bagian Gantung, yang saat ini juga mungkin masih sudah terbangun namun masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan terhadapnya. Sehingga supply chain logistiknya ini jadi terganggu, sehingga inilah yang menjadikan sulitnya komoditas daerah khususnya di Belitung Timur ini untuk melakukan kegiatan logistik dan pengiriman barang itu sendiri. Kemudian juga kita juga harus melihat implementasi ini sejalan dengan Undang-Undang HKPD yang menekankan adanya dukungan finansial dan insentif kepada daerah untuk mengembangkan sektor strategi lokal. Selanjutnya juga dilakukan kolaborasi secara aktif dengan pemerintah kabupaten karena tidak mungkin pemerintah provinsi ini hanya sekedar untuk memberikan dukungan tanpa adanya kerjasama yang baik dan linearitas dengan pemerintah kabupatennya. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu, harap tenang, cukup. Baik. Harap tenang Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 dapat menanggapi dan waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Dipersilakan. Baik, yang pertama adalah kita butuh kebijakan untuk hilirisasi tersebut. Misalkan bagaimana kita memudahkan, memberikan kemudahan bagi pengusaha apa investor yang akan juga masuk dalam hal untuk membantu hilirisasi. Tapi lebih daripada itu kita lebih memperhatikan pemerataan dari hilirisasi tersebut.
kita perlu pengembangan yang lebih merata lagi karena kita ini kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau sehingga kita perlu menetapkan ekonomi apa yang harus kita kembangkan di setiap pulau tersebut. Kemudian kita memperbaiki dermaganya, jalannya, dan lain sebagainya. Yang terpenting juga semua akses dari teknologi informasi itu harus tersambungkan. Dan persediaan BTS untuk internet, kemudian keberadaan tentang desa digital juga supaya semua masyarakat bisa mengaksesnya dan memudahkan dalam hal pasar dan lain sebagainya. Habis. Terima kasih. Harap tenang Bapak Ibu. Dipersilakan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 memberikan tanggapan. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas jawabannya. Memang sebetulnya hilirisasi komunitas lokal ini penting, tapi memang pertanyaannya lebih kepada infrastruktur apa yang akan dibangun untuk membentuk hilirisasi itu sendiri. Jadi memang kita akan melihat kepada pembangunan fisik, bagaimana infrastruktur itu dapat menghubungkan dan meningkatkan hilirisasi itu sendiri. Hilirisasi adalah produk akhirnya, tapi infrastruktur adalah jalan menuju hilirisasi itu sendiri. Sehingga fokus daripada pertanyaan adalah kepada infrastrukturnya, bukan kepada hilirisasinya. Bagaimana provinsi, kita sebagai pemerintah provinsi, sebagai gubernur, wakil gubernur, kita ini membangun infrastruktur yang baik. Kata kuncinya adalah pemerintahan kolaboratif yang akan kami lakukan. Dan komitmen kami pasangan beramal terus akan meningkatkan kerjasama, terus akan meningkatkan komunikasi antar stakeholder. Sehingga kebijakan yang nantinya kami ambil akan berdampak kepada seluruh pihak. Terima kasih. Silakan Baik, memberikan terima apresiasi kasih. kepada Diperbolehkan untuk memberikan calon tepuk wakil tangan yang gubernur. meriah kepada kedua pasangan calon. Oke. Baik, sudah cukup. Cukup ya? Sudah cukup. Ya. Baik pemirsa, kita akan segera kembali dengan sesi yang tidak kalah seru. Karena antar paslon akan saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Tetaplah bersama kami. Harap tenang Bapak Ibu, Harap tenang. kita sudah Bapak, masuk Ibu. kembali untuk di segmen berikutnya. Ya, Harap tolong tenang. Bapak, tolong menghargai forum ini. Saya minta Bapak-Bapak untuk hargai. duduk semua dulu, baru kita akan lanjutkan. Oke. Harap tenang Ya, Bapak Ibu, harap tolong tenang ya. hargai Oke. debat ini. Ya, terima kasih Mirsa, Anda masih menyaksikan debat kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun pemilihan 2024. Hadirin dan pemirsa, pada sesi keempat ini masing-masing calon gubernur akan saling bertanya, menjawab dan menanggapi. Mohon tenang Bapak Ibu, akan diberikan waktu 1 menit untuk bertanya, 2 menit untuk menjawab, dan 1 menit untuk menanggapi. Waktu dihitung saat mulai berbicara. Ya, kami ingatkan kembali kepada temanya, mewujudkan kemajuan daerah melalui transformasi ekonomi berkelanjutan, lingkungan hidup yang lestari, serta sarana dan prasarana yang optimal menuju Kepulauan Bangka Belitung yang kuat, mandiri, dan otonom. Untuk itu kami mohon untuk masing-masing pasangan calon, baik itu calon gubernur, calon wakil gubernur, untuk berdiri dan berada di podium. Terima kasih. Ya. Pertama kami akan silakan calon gubernur nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 1 terkait dengan tema tadi. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Iya, Anda ke nomor urut 2 bertanya kepada nomor urut 1. Silakan Pak. Nomor urut 2 bertanya kepada calon nomor urut 1. Saya menanyakan masalah ekonominya kepada Adinda Rizaldi. Saya enteng-enteng saja, saya tidak menyinggung perasaan. Saya tanya, Harap tenang. dari 10 program sewaktu Adinda jadi gubernur, saya tidak baca, yang mana dilanjutkan dan yang mana tidak dilanjutkan. Singkat saja. Makasih. Ya. Terima kasih. Pasangan calon nomor urut 2 dan selanjutnya kami berikan waktu untuk menanggapi 2 menit. Waktu Anda untuk menanggapi pertanyaan tersebut, silakan Pak.
Semua program yang sudah kami rencanakan, baik dari program dari periode pertama dan kami tambah lagi dengan program di periode kedua ini, insya Allah tidak ada yang tidak kami lanjutkan. Karena pembangunan itu harus sustainable, berkelanjutan. Karena apa yang sudah kita lakukan, tidak mungkin kita tarik kembali. Selama itu masih berkesesuaian dan target-target yang belum dicapai, dan itu untuk kepentingan masyarakat Bangka Belitung, semua program tersebut tetap kami laksanakan. Tinggal bagaimana kita men-squeeze apa yang perlu ditambah atau dikurangi. Demikian Pak Hidayat. Terima kasih. Masih ada waktu Pak, tersisa 1 menit lebih. Ingin ditambahkan? Intinya yaitu program-program kami yang belum terlaksanakan tetap harus kami rencanakan. Seperti misalnya kami sudah dulu di periode pertama sudah ada program melaksanakan transportasi gratis bagi para siswa. Tapi baru tercover beberapa daerah. Dengan kondisi ekonomi masyarakat yang seperti sekarang ini, yang serba kesusahan dan daya beli masyarakat yang kurang, tentunya kita harus membuat penghematan bagi masyarakat. Kita harus tetap menyediakan transportasi bagi siswa-siswa SMK yang sudah menjadi kewenangan provinsi untuk kita siapkan bagi siswa sehingga transportasi mereka gratis dan ini membuat pengeluaran daripada mereka semakin hemat. Saya rasa itu salah satu yang paling cepat kita akan lakukan. Terima kasih. Cukup Pak? Ya, terima kasih. Calon Gubernur nomor urut 1. Harap tenang, Bapak Ibu. Bapak Ibu harap tenang. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Kita hargai ya forum ini ya. Selanjutnya calon gubernur nomor urut 2. Kami persilakan untuk memberikan respon terhadap pernyataan dari calon gubernur nomor urut 1. Yang saya tanya itu bukan pendidikan Adinda, ekonomi. Saya tanya, sebentar dulu, saya ngomong dulu. Ngomong dulu. Saya tanya itu ekonomi, dari 10 program itu ada Hang, atau ada Berkamat, Jai. Nah saya tanya satu salah, kenapa kata dilanjutkan 5 tahun? Kenapa tiba-tiba Berkamat itu berhenti mendadak? Dan tidak ada ujung pangkalnya. Apakah itu dilanjutkan atau di standby-kan atau dead slow dead? Artinya pelan-pelan dilanjutkan. Itu saya nggak nanyanya sekolah ke Jerman kemana. Saya tanya pendidikan itu nanti. Saya tanya ekonomi sewaktu Adinda jadi gubernur. Kenapa ada nggak proyek yang dilanjutkan atau proyek stand atau proyek yang dimatikan? Nah seandainya saya jadi gubernur, saya akan lanjutkan kerjaan ini. Dan kerjaan ini bagus program ini. Tapi tiba-tiba kenapa Berkamat bisa berhenti mendadak? Nah itu aja. Waktu Anda habis. Terima kasih calon gubernur nomor urut 2. Silakan ditanggapi langsung calon gubernur nomor 1. Selama program tersebut masih diperlukan oleh masyarakat, tentunya program-program yang tadinya gagal, kita evaluasi. Kita evaluasi untuk kita lanjutkan. Karena program tersebut menurut hemat kami adalah program yang bagus. Mungkin karena persaingan dengan Indomaret dan Alfamart, program kemarin kalah dalam persaingan. Tetapi pada prinsipnya, program-program yang sudah kita buat harus tetap kita lanjutkan. Perkara pelanjutnya kapan tergantung kepentingannya. Di mana saat masyarakat memang butuh dan di mana masyarakat memang memerlukan strategi-strategi ekonomi yang baru, tentunya dengan teknologi yang lebih baik, hal ini bisa kita lakukan perbaikan-perbaikan. Demikian Pak Hidayat Hassani. Masih ada waktu tersisa? Cukup. Cukup, terima kasih. Calon gubernur nomor urut 1. Ya, sebenarnya. Ya. Mohon maaf Pak. Mohon maaf. Mohon maaf. Harap tenang Bapak Ibu. Harap tenang. Nah kita akan Harap ke tenang. sesi berikutnya. Bapak Ibu harap tenang. Mohon kerjasamanya. Mohon kerjasamanya ya. Ya. Mohon hargai forum ini. Ya. Bapak Ibu harap tenang. Kita bergantian sekarang, silakan. Kepada calon gubernur nomor urut 1, kepada paslon nomor urut 1 bisa menanggapi jawaban, bisa memberikan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ini berkaitan di bidang ekonomi, masalah penganggaran.
Sebagaimana kita ketahui APBD Bangka Belitung ini defisit kurang lebih sekitar 450 miliar. Dan APBD kita ini sangat turun drastis. Yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Heliana, calon wakil gubernur, bahwa APBD kita ini hanya kurang lebih sekitar 2,5 triliun. Saya mendengar dalam kampanye Pak Hidayat Arsani akan menanggung BPJS masyarakat secara gratis. Saya bingung bagaimana mencari uangnya. Kalau dari hitung-hitungan saya, sebulan itu 42.000 per orang. Per tahun itu 504.000. Jiwa kita ini kurang lebih sekitar 1.500.000. Kalau dikalikan itu kurang lebih sekitar 756 M. Defisit kita udah banyak. Dari mana duitnya Pak Dayat? Kira-kira. Baik, waktu Anda habis. Calon Gubernur harap tenang. Calon Gubernur nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Jadi Adinda, BPJS itu sekarang ini utangnya 190,2 sekian. Kalau kita bayar seluruh Bangka ini 325 miliar, bukan 700. Anda salah. Baca lu, saya udah cek. Tolong Pajak royalti kita 1,7 T. Kita hanya bayar 325 dan nanti kita akan membuka stakeholder. Seluruh perusahaan daerah kita kembangkan, dapat PAD kita. Makanya tidak bisa mengatakan, dan saya sanggup untuk BPJS-nya. Kalau dia nggak sanggup, biasa gubernurnya. Wah. Harap tenang. Jadi BPJS itu 325 miliar kalau dilunasin. Itu data BPJS. Salah saya, salah BPJS juga. Nggak lebih, nggak kurang. Ya, jangan ditertawakan. BPJS penting. Jangan nanti malam ini kena jantung, bahaya kalau BPJS. Masih ada waktu Pak, ingin ditambahkan? Sudah cukup. Baik, untuk calon gubernur harap tenang, Bapak Ibu kita lanjutkan. Kepada calon gubernur nomor 1 diperbolehkan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Ya, yang saya maksud itu adalah caranya. Apalagi ini terhutang. Berarti terhutang 305 miliar. Kalau misal bagaimana selanjutnya tahun depan? Berarti 305 miliar ditambah 756 miliar. Berarti 1 T. Maksud saya bukan nggak mampu bayar. Mungkin mampu bayar, tetapi caranya bagaimana? Kalau misalnya ini uang semua berarti sudah sampai 1 T, tinggal 1,5 T. 1,5 T ini belanja pegawai aja 55%. Mau bangun apa kita? Maksud saya itu mau tanya caranya bagaimana Pak Dayat. Bukan masalah mampu bayar. Karena kalau kita salah setting, salah budgeting, bisa bangkrut daerah kita. Bisa bangkrut ini pemerintah kita. Terima kasih. Harap tenang Bapak Ibu. Harap tenang ya. Ya, kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua. Untuk calon gubernur nomor urut 2 kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke. Ya, kita akan mulai setelah Bapak Ibu semua tertib. Tolong tertib. Ya. Silakan Pak. Silakan Bapak. Bukan begitu menghitungnya, makanya gubernur itu orang ekonomi, yang ngerti dagang, ngerti bukan selalu dengan pangkat titel besar. Ada pemutihan, ada tunggakan yang harus diputihkan. Seorang ngambil ke pembayaran itu banyak, Bangka itu 300 T katanya, nggak mungkin BPJS nggak bisa bayar, nggak masuk akal. Alam kita kaya, kita perdayakan. Kita semua kita mendapatkan PAD kita tingkatkan. Justru babel lagi miskin ini saya mau jadi gubernur Adinda. Kalau kaya saya tidak perlu. Kalau kaya saya tidak ada di sini. Ngapain gue jadi gubernur? Udah makmur, justru rakyat menjerit. Dan saya pun berpikir saya akan selesaikan. Kita buktikan. Nah, soal baik mampu demo itu rasa saya sebagai gubernur punya kebijaksanaan. Ya. Harap tenang. Ya, makasih. Baik, waktu Anda habis. Kami persilakan untuk pasangan calon bisa dapat kembali ke tempat duduk. Harap tenang. Iya. Iya, Bapak-bapak harap tenang ya. Ya, pemirsa dan juga hadirin.
Ya. Selanjutnya Kita akan kami akan jeda. kembali ke segmen berikutnya. Dalam debat publik kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun pemilihan 2024 dengan segmen di mana calon wakil gubernur nanti akan saling bertanya jawab. Sesaat lagi untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan debat publik kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Ya, hadirin dan pemirsa, pada segmen kelima ini kedua calon wakil gubernur akan saling bertanya dan menjawab dan saling menanggapi. Kita akan persilahkan sudah untuk berdiri di atas podium ya. Dan sekarang kita akan mempersilahkan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk bertanya terlebih dahulu kepada calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda bicara. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya spontan, tidak perlu membaca ataupun mempersiapkan apa catatannya. Karena tadi memang disebutkan di awal pada saat opening statement. Bapak Ibu. Disebutkan di awal pada saat opening statement program dari pasangan nomor urut 2 adalah akan menurunkan harga tiket pesawat. Itu mohon kami dijelaskan, diberikan pencerahan bagaimana cara agar menurunkan tiket pesawat tersebut. Terima kasih. Ya, masih ada waktu? Cukup. Cukup. Silakan calon wakil gubernur nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit saat Anda bicara. Baik, terima kasih. Penurunan tiket pesawat adalah bagian dari salah satu cara bagaimana kita bertransformasi dalam ekonomi berkelanjutan di bidang pariwisata. Tentunya itu bukan satu-satunya hal yang kita lakukan. Pemenuhan untuk terjadinya transformasi pariwisata ekonomi kelanjutan, dalam hal ini pariwisata yang berbasis yang kita kembangkan bersih alam, budaya yang kemudian yang pengembangan wisata bahari dan lain sebagainya. Lalu kita punya kawasan ekonomi khusus wisata. Bagaimana kita kemudian juga punya geopark dan membranding khususnya Pulau Belitung yang sudah ditetapkan memang sebagai daerah wisata, membranding unik dan fokus di situ. Lalu kita kembalikan lagi semuanya supaya bisa go internasional, bandara dikembalikan menjadi bandara internasional, lalu kemudian promosi juga kita tingkatkan dan lain-lain. Semua masa panjangnya wisata juga semua pulau-pulau destinasi kita tambah dengan semua infrastruktur kita benahi semua. Persoalannya adalah bagaimana kita pemenuhan infrastruktur dan menjadikan betul-betul wisata ini sebagai transformasi, perubahan. Yang namanya kita ini kan harus melakukan perubahan supaya betul-betul mendapatkan daya beli yang tinggi. Dengan adanya wisata pastinya UMKM akan berkembang, kearifan potensi lokal juga akan berkembang, kewirausahaan akan berkembang. Semua akan bekerja dengan baik. Para laki-laki, para perempuan, masyarakat yang hari ini miskin, yang hari ini nganggur, saya pikir salah satu yang harus kita lakukan transformasi terhadap ekonomi kelanjutan ini melalui pariwisata. Dan tidak mungkin kalau kemudian kita tidak bekerja sama terhadap semua stakeholder yang terkait, restoran, swasta. Waktu Anda habis Bu, terima kasih. Selanjutnya kami silakan calon wakil gubernur nomor urut 1 menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor 2. Waktu Anda 1 menit, silakan. Baik, terima kasih. Tapi yang ditanyakan adalah tiket. Biarkan saya menjawab pertanyaan saya sendiri. Pertama adalah ketika memang kita menetapkan harga tiket itu sudah diatur melalui keputusan Menteri Perhubungan tahun 2019. Di mana keputusan Menteri Perhubungan itu telah menetapkan adanya tarif batas atas dan tarif batas bawah. Hal ini perlu dihindarkan agar apa? Agar tidak terjadi suatu persaingan usaha yang tidak sehat. Terjadinya kartelisasi di dalam tiket itu sendiri. Sehingga kalau misal penentuan harga tiket itu juga disesuaikan dengan adanya passenger service charge. Ada disesuaikan juga dengan full surcharge. Disesuaikan juga dengan PPN yang sekarang sudah 11%. Dan bagaimana juga dengan angkasa pura dengan pada saat dia melakukan taksi dan parkir pesawat itu sendiri. Sehingga menjadi mustahil sekiranya apabila kita pemerintah daerah justru menurunkan harga tiket.
Dan Ibu mesti tahu bahwa memang sekarang pernah di dalam kasus KPPU itu terjadi persaingan usaha tidak sehat yang melibatkan berbagai airline ketika dia menetapkan tarif tiket sendiri tanpa pemerintah pusat. Terima kasih. Terima kasih. Harap tenang. Harap tenang Bapak Ibu. Harap tenang. Kita akan lanjutkan. Harap tenang ya. Kita lanjutkan. Harap tenang, mohon kerjasamanya. Terima kasih. Silakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk merespon pernyataan calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Baik, saya akan menjawab sebetulnya tidak serta-merta urusan turunan harga tiket. Tapi yang dimaksud oleh Bapak Gubernur saya insya Allah ini adalah nanti endingnya adalah penurunan tiket. Karena memang betul sekarang kondisi tiketnya memang tidak wajar. Ini yang harus kita komunikasikan juga dengan pusat. Bagaimana kemudian maskapai juga banyak masuk dan lain sebagainya. Kerjasama pemerintah, pusat, daerah, kemudian pihak-pihak swasta. Kalau semuanya sudah jadi destinasi pariwisata ini nanti bisa hotel, melibatkan restoran dan lain semuanya. Supaya kunjungan wisata ini banyak yang saya maksud. Kemudian endingnya adalah penurunan harga tiket begitu yang saya maksud. Tentunya dengan menguatkan sektor pertamanya adalah pariwisata yang harus kita fokuskan baik-baik. Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Calon wakil gubernur nomor urut 2. Mohon Oke, tenang. harap tenang Pak. Mohon tenang. Oke. Harap tenang. Hadirin, kita akan lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu, para pendukung dari nomor 1 maupun nomor 2. Baik, untuk calon wakil gubernur nomor urut 2, Anda dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit untuk bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya bawa kepean ala kadarnya karena memang di tata tertib tadi saya betul bawa boleh. Jadi nggak apa-apa kalau saya ngepe juga. Pertanyaannya adalah bagaimana saudara mengatasi kegagalan bahkan masuk ranah hukum. Ini tentang ekonomi berkelanjutan, misalnya tentang ekonomi pertanian lada, nasi gudang, jahe merah, pariwisata tanpa arah, BUMD yang belum menghasilkan dan lain sebagainya maksimal. Bagaimana solusi saudara untuk kemudian mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Tenang Bapak Ibu, harap tenang. Kita akan lanjutkan. Ya. Calon wakil gubernur nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab, waktu Anda 2 menit mulai dari Anda berbicara, dipersilakan. Mohon tenang dulu Pak, tunggu sebentar. Mohon tenang, mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Silakan calon wakil gubernur nomor 1. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang saya dapat tangkap adalah penegakan hukum. Tetapi yang Ibu sampaikan adalah itu berupa policy ataupun kebijakan. Dalam sistem hukum tidak bisa ada namanya kebijakan itu dipidana ataupun dilakukan suatu pemidaan terhadapnya. Silahkan saja kita buka dalam kitab-kitab hukum maupun undang-undang. Apalagi kebijakan-kebijakan itu yang telah dilakukan suatu permusyawaratan bersama dengan anggota legislatifnya. Sehingga itu membentukkan suatu kebijakan yang memang telah disetujui oleh rakyatnya itu sendiri. Jadi kemudian kepada Ibu bahwa memang kebijakan-kebijakan itu adalah sifat politis dan bagaimana political will untuk memperlanjutkan. Ketika memang kita melihat pertanggungjawaban hukum, apakah memberikan dampak hukum atau tidak, tentu itu kita berkaca kepada due process of law-nya seperti apa. Kita melihat bahwa memang sekarang kebijakan-kebijakan yang ini harus dilakukanlah secara tepat sasaran, tepat guna, dan bagaimana membentuk kebijakan itu dengan melibatkan para stakeholder ke depannya. Dan saya pikir itu adalah asas umum yang memang ketika kebijakan itu memang ternyata ada kesalahan ataupun kebijakan itu memang tidak memberikan dampak yang positif, kita lihat dari sisi administrasi negaranya seperti apa. Kita ada undang-undang administrasi negara, silakan lakukan upaya keberatan, upaya administrasi, dan lakukanlah secara prosedural hukum. Terima kasih. Baik, harap tenang. Masih ada waktu. Bapak Ibu harap tenang. Masih ada waktu. Harap tenang. Ya, tunggu sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu ya, masih ada waktu Pak, tadi 30 second. Cukup? Cukup. Oke, baik, untuk calon wakil gubernur nomor urut 2, harap tenang Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Baik, yang saya maksud Dipersilakan 1 adalah menit. memang sudah ada contohnya bahwa program-program yang tadi saya sampaikan, salah satunya itu ada yang memang masuk ranah hukum. Nah, terhadap program-program ekonomi berkelanjutan yang saya sampaikan sekian tadi, termasuk BUMD, termasuk kemudian program Jahe Merah, Lada,
dan lain sebagainya itu apakah kemudian strategi selanjutnya tadi betulnya sama dengan Pak Gubernur kami insya Allah ini menyampaikan apakah ini akan dilanjutkan, apa pembuat yang baru lagi gitu. Jangan sampai maksudnya ini tidak tentu ke depannya lagi apakah akan ambil lagi kebijakan program-program yang lama ini apakah akan dibuat lagi ke depan, apakah membuat program yang baru lagi, ya itu yang kami maksudkan sebetulnya strateginya supaya program ke depan ini berhasil, tidak lagi seperti yang saya lihat hari ini tidak satupun yang saya lihat berdampak yang signifikan. Waktu Anda habis. Terima kasih. Harap tenang Bapak Ibu. Untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 Anda dipersilakan untuk memberikan respon. Waktu ada 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi Ibu mengkoreksi pertanyaan Ibu sendiri maksudnya ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah penegakan hukum, sekarang bagaimana strategi berkelanjutan terhadap kebijakan. Jadi mungkin ini pertanyaan kedua di dalam satu sesi yang sama. Tapi tidak apa-apa bahwa memang apabila kebijakan itu adalah yang kita harus lakukan adalah kebijakan yang sifatnya adaptif. Kita adaptasi terhadap pergerakan perekonomian yang sekarang, kita adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat, kita adaptasi terhadap perkembangan dan kita aplikasikan digitalisasi dan teknologi di dalam pemberian kebijakan. Kebijakan itu harus terus diselaraskan dan disinkronisasikan dengan program-program RJPMD serta RJPMN nasional. Dan bagaimana agar program-program kebijakan pemerintah pusat itu kita bisa bawa ke Bangka Belitung dan kita bisa mensejarahkan Bangka Belitung agar lebih maju, adil dan sejahtera. Kuncinya adalah Bangka Belitung bersatu. Terima kasih. Baik, harap tenang. Harap tenang Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon kerjasamanya. Harap tenang. Terima kasih kepada kedua calon wakil gubernur. Sesi tanya jawab. Ya. Harap Ya, tenang Bapak Ibu. Tolong jangan teriak-teriak yang di sana ya, tolong hargai forum ini ya. Hargai tata tertib yang sudah kita Oke. sepakati. Segmen tanya jawab dan menanggapi cukup sampai di sini. Ya, segmen selanjutnya kami akan hadir dengan closing statement alias pernyataan pamungkas dari masing-masing pasangan calon. Tetaplah bersama kami. Diambil sendiri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam debat kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Segmen ke-6 adalah segmen terakhir debat kali ini di mana para pasangan calon akan menyampaikan pernyataan penutupnya. Ya, pada kesempatan ini waktu masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan closing statement alias pernyataan penutup adalah 2 menit. Kesempatan pertama kami akan berikan kepada pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statement alias pernyataan penutupnya. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 kata yang sering kita lupa dan ingin kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung, yaitu terima kasih, tolong, dan maaf. Terima kasih kepada seperadik sekalian, terima kasih kepada emak-emak, bapak-bapak, para pemuda-pemudi, milenial, Z, dan lain sebagainya. Terima kasih kepada para guru, para kiai, para nelayan, para petani, para buruh, pedagang, dan seluruh elemen masyarakat Bangka Belitung yang sudah mengantar kami, Erzaldi dan Yuri, sampai sejauh ini dan ke depan. Tolong tetap jaga persatuan di tengah perbedaan pilihan. Tolong jaga proses kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bangka Belitung dengan damai, riang gembira, dan sukacita. Tolong datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Mari kita pilih satu saja, sebab jika memilih 2 pilihan, suaranya tidak sah. Terakhir, maafkan kami Erzaldi dan Yuri yang belum sempat menemui dan berjabat tangan dengan semua masyarakat Bangka Belitung satu persatu. Maafkan kami pula Erzaldi dan Yuri apabila selama proses kampanye ada perkataan dan tindakan yang kurang berkenan di hati semua masyarakat Bangka Belitung.
Kepada Pak Hidayat dan Ibu Heliana, kami dari ketulusan hati yang paling dalam, kami mohon maaf apabila di antara kami ataupun pendukung kami yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi dengan kerendahan hati dan niat ingin membangun Babel, kami pasangan beramal memohon doa restu dan dukungan kepada seluruh masyarakat Babel. Tanggal 27 November 2024, kita coblos nomor. Mari kita wujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang cerdas, maju dan sejahtera berbasis pembangunan berkelanjutan. Saya tutup dengan pantun. Memang indah si Tanjung Pandan. Sama cantiknya Ibu Melati dan Ibu Natali. Usaha dan doa mari kita lakukan bersama Erzaldi Yuri, pilihan hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, harap Terima tenang kasih. kembali Bapak Ibu. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya kita akan lanjutkan. Kami beri kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 menyampaikan pernyataan tertutup. Waktunya 2 menit ketika Anda berbicara. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Akhirnya rangkaian debat publik paslon gubernur dan wakil gubernur Bangka Belitung sudah selesai kita laksanakan. Selama proses pilkada, alhamdulillah wa syukurillah, kami sudah berkeliling Pulau Bangka Belitung sebanyak 285 titik kampanye berjumpa dengan masyarakat, banyak berupa masyarakat dan profesi dan budaya. Setiap jabat tangan dan curhat mereka bukan mengharap dibayar, tapi menginginkan perubahan kondisi hidup yang lebih baik dan makmur, menjadi Belitung yang lebih baik. Kepada seluruh masyarakat, apabila dalam kampanye ini ada perkataan perbuatan kami yang kurang berkenan, kami minta maaf yang sedalam-dalamnya. Insya Allah amanah ini akan bersama-sama diemban jika kami terpilih. Kepada Pak Rizali, Adinda Zali dan anak Deda, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Baik tim mau apapun semuanya, karena kata maaf adalah kata yang indah bagi kami. Saya yakin dan percaya seluruh paslon di Bangka Belitung ingin sama-sama punya niat baik demi Bangka Belitung yang lebih baik. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada pengusung partai, Ketua KPU dan seluruhnya, Bawaslu, pihak keamanan TNI, Polri, serta tim pemenangan berdaya. Masyarakat Bangka Belitung butuh banyak aksi, bukan butuh panjangnya narasi. Dari pemimpin, insya Allah kami pemimpin yang bekerja dengan niat untuk memberikan solusi untuk Bangka Belitung yang sedang tidak baik-baik pada hari ini. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Maka Belitung butuh pemimpin yang kerja nyata, bukan sekedar omon-omon. Maka tanggal 27 November segera datang, pilih nomor. Waktu habis. Terima kasih. Ya. Bapak, Ibu hadirin. Bersama Hidayat Heliana. Terima kasih. Baik, waktu Anda habis. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2 dan berikan apresiasi untuk kedua paslon yang sudah merampungkan seluruh rangkaian debat publik kedua untuk mencari siapa pasangan yang akan memimpin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 tahun mendatang. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi kan kita sudah buka dengan pantun, sekarang kita tutup dengan pantun, boleh? Boleh. Mohon cakepnya ya, dibantu ya. 1-2 Cempaka Biru. 3-4 dalam jambangan. Debat Gubernur Bangka Belitung memang seru. Begitu selesai, marilah kita berjabat tangan. Baik. Kami ingatkan, Sekali lagi, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Kami ingatkan Anda untuk menggunakan hak pilih Anda pada tanggal 27 November 2024 karena suara Anda akan menentukan masa depan khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan kami tutup debat kali ini, saya Baby Kristami. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini lagunya mana? Ayo. Halo Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih.